Sama dengan Turki untuk menjadikan pesawat CN-235 menjadi pesawat AWACS atau Airborne Warning and Control System, yaitu sistem yang dirancang sebagai pengontrol dan peringatan dini yang dapat mendeteksi pesawat udara, kapal, kendaraan, bahkan rudal dan proyektil yang masuk ke wilayah Indonesia dari jarak jauh sekalipun. Bayangkan sebuah kapal perang bernilai puluhan triliun rupiah yang selama ini digadang-gadang sebagai teknologi tempur paling canggih di planet ini, tiba-tiba lumpuh hanya karena serangan pesawat kecil yang harganya bahkan setara motor matic. Kedengarannya seperti cerita fiksi yang sulit dipercaya. Namun itulah kenyataan pahit yang baru saja menampar keras Pentagon. Klaim Amerika Serikat mengenai penghancuran kapal induk drone milik Iran baru-baru ini langsung mengirimkan gelombang kejut ke berbagai pusat komando militer di seluruh dunia. Ini bukan sekadar insiden militer biasa. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi bukti bahwa hegemoni Barat kini sedang diuji oleh kebangkitan kekuatan asimetris yang datang dari Timur Tengah. Namun di balik propaganda keberhasilan Pentagon tersebut, tersembunyi narasi yang jauh lebih besar dan jauh lebih menarik untuk dibedah. Bagaimana mungkin sebuah negara yang selama puluhan tahun ditekan oleh sanksi internasional seperti Iran justru mampu menciptakan ancaman nyata bagi armada laut tercanggih di dunia? Dan yang lebih penting lagi, mengapa fenomena ini justru membuat militer Malaysia mulai panas dingin? Sementara di saat yang sama, Indonesia justru perlahan menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru di kawasan Nusantara. Namun sebelum kita membahas strategi rahasia Indonesia yang mulai menarik perhatian dunia, mari kita lihat lebih dulu bagaimana Iran mampu mempermalukan raksasa militer global. Dunia peperangan modern kini telah berubah secara drastis. Teknologi militer tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki meriam terbesar atau kapal paling mahal. Yang menentukan kini adalah siapa yang mampu menguasai langit dengan kecerdasan artifisial dan sistem tanpa awak. Iran tampaknya memahami perubahan ini jauh lebih cepat dibanding banyak negara lain. Mereka berhasil mengubah paradigma pertempuran laut dengan memanfaatkan kawanan drone yang diluncurkan dari platform terapung. Strategi ini membuat kapal induk konvensional bernilai miliaran dolar tiba-tiba terlihat seperti target yang lamban, besar, dan mudah diserang. Jika benar Amerika Serikat harus mengerahkan seluruh kemampuan peperangan elektroniknya hanya untuk menjatuhkan aset drone Iran, maka sebenarnya itu sudah menjadi kemenangan psikologis bagi Tehran. Mereka berhasil memaksa superpower dunia menghabiskan biaya operasional yang sangat besar hanya untuk menghadapi senjata yang harganya jauh lebih murah. Pertanyaannya sekarang sederhana namun menarik untuk dipikirkan. Apakah adil jika senjata super mahal milik Amerika Serikat justru harus kewalahan menghadapi teknologi drone murah buatan Iran? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Mengapa pesawat ini sangat penting dalam pertempuran modern? AWACS atau Airborne Warning and Control System adalah mata dan otak di udara. Dari ketinggian, radar raksasanya bisa mendeteksi pesawat, kapal, bahkan rudal dari jarak ratusan kilometer. Tidak hanya mengawasi, AWACS juga mengatur jalannya pertempuran. Ia memberi komando ke jet tempur, kapal perang, hingga pasukan darat, sehingga semua bergerak dalam satu koordinasi. Kehadiran AWACS membuat sebuah angkatan udara jauh lebih efektif. Namun kelemahannya, pesawat ini besar, mahal, dan butuh perlindungan karena jadi target empuk lawan. Itulah mengapa hampir semua negara besar menempatkan AWACS sebagai aset vital. Tanpa AWACS, perang modern akan jauh lebih buta. Indonesia akan bekerja sama dengan Turki untuk menjadikan pesawat CN-235 menjadi pesawat AWACS atau Airborne Warning and Control System, yaitu sistem yang dirancang sebagai pengontrol dan peringatan dini yang dapat mendeteksi pesawat udara, kapal, kendaraan, bahkan rudal dan proyektil yang masuk ke wilayah Indonesia dari jarak jauh sekalipun. Serta dapat juga sebagai komando dan kontrol ruang pertempuran yang dapat menginformasikan dan mengarahkan pesawat tempur kita atau serangan nantinya. Jadi pesawatnya CN-235 asli buatan Indonesia, tapi untuk sistem radarnya yang biasanya di atas pesawat itu nantinya akan dirancang bersama. Namun cerita ini menjadi jauh lebih menarik ketika kita menarik garis perbandingan ke kawasan Asia Tenggara. Fenomena yang terjadi pada Iran seharusnya menjadi cermin besar bagi negara tetangga kita Malaysia. Sayangnya, sampai hari ini Malaysia terlihat masih terjebak dalam zona nyaman dengan ketergantungan militer yang sangat tinggi pada aliansi luar negeri. Sementara Iran mampu membangun kemandirian pertahanan di tengah tekanan sanksi internasional, Malaysia justru terlihat terseok-seok dalam proses modernisasi alutsistanya. Mereka kerap terjebak dalam berbagai skandal pengadaan yang tidak kunjung selesai. Ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran yang membuat kemampuan militernya semakin terlihat tumpul di kawasan.
Perbandingan ini terasa semakin kontras ketika kita melihat bagaimana Indonesia bergerak dengan langkah yang jauh lebih berani dan visioner. Indonesia kini mulai membangun fondasi kemandirian pertahanan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Hari ini Indonesia bukan lagi macan yang tertidur. Indonesia sedang bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang perlahan, tetapi pasti menuju posisi pemimpin di kawasan Nusantara. Ketika Kuala Lumpur masih sibuk memperdebatkan efektivitas jet tempur lama yang mereka miliki, Jakarta justru telah melangkah lebih jauh dengan melakukan diversifikasi alutsista dari berbagai blok kekuatan dunia. Strategi ini membuat Indonesia memiliki fleksibilitas yang jauh lebih besar dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Namun kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada teknologi atau peralatan militer semata. Faktor yang paling membedakan adalah mentalitas prajuritnya. Semangat juang yang berakar dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan telah membentuk karakter militer Indonesia yang keras, tangguh, dan pantang menyerah. Energi semacam ini tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dibentuk hanya melalui latihan rutin di barak. Malaysia mungkin memiliki beberapa peralatan yang secara tampilan terlihat modern. Namun tanpa doktrin pertahanan rakyat semesta yang kokoh seperti yang dimiliki Indonesia, semua peralatan tersebut pada akhirnya hanyalah benda mati tanpa jiwa. Jika konflik antara Iran dan Amerika Serikat benar-benar meluas hingga mengganggu jalur perdagangan global, Indonesia sebenarnya sudah memiliki rencana kontingensi yang cukup matang. Strategi ini dirancang untuk memastikan wilayah laut Indonesia tetap aman, sekaligus menjaga kedaulatan pangan dan energi nasional agar tidak terganggu. Boeing E-3 Sentry itu pesawat yang kelihatannya santai, tapi perannya serius banget. Dia bukan jet tempur, tapi justru dia yang ngatur jet tempur. Orang nyebutnya AWACS, Airborne Warning and Control System. Intinya, radar terbang plus pusat komando di udara. Yang paling ikonik itu piring gede di atas badannya. Itu radar muter 360 derajat non-stop. Dari atas sana, dia bisa ngelihat pesawat atau kapal dari jarak ratusan kilometer. Jadi kalau ada pesawat asing masuk wilayah, AWACS biasanya yang pertama tahu. Terus dia kasih info ke jet tempur. Target di arah situ, jaraknya segini. Jet tinggal ngejar. Simple, tapi efeknya gede. Di dalam pesawatnya tuh rame. Bukan cuma pilot, tapi belasan operator yang mantengin layar radar, komunikasi, dan peta digital. Bisa dibilang ini ruang kontrol terbang. Dia ngatur siapa kemana, siapa nyerang siapa balik markas. Tanpa AWACS, perang udara itu kayak main game tanpa map, buta. Satu unit E-3 Sentry itu kisaran 250 sampai 300 juta dolar Amerika Serikat per pesawat. Itu harga lama ya. Tapi yang bikin mahal sebenarnya bukan beliannya doang, tapi perawatan radar dan sistem elektroniknya operasional terbang. Berjam-jam, kru banyak, bukan 2 orang doang. Jadi biaya jalaninnya bisa jutaan dolar per tahun per pesawat. Ibarat mobil, ini bukan Avanza, ini Ferrari tapi dipakai patroli tiap hari. Basis pesawatnya dari Boeing 707 yang dimodif. Makanya kelihatan kayak pesawat penumpang tua, tapi isinya teknologi militer. Bisa terbang lama banget, 8 jam lebih. Dan kalau diisi bahan bakar di udara bisa makin lama lagi. Cocok buat jaga wilayah luas kayak laut atau perbatasan. Kenapa pesawat kayak gini penting? Karena radar darat itu ketutup bukit, bangunan, atau jaraknya terbatas. Tapi radar di udara, pandangannya luas. Jadi AWACS itu mata paling depan. Sebelum musuh sadar ketahuan, AWACS sudah nyebar info ke semua unit. Sekarang banyak negara mulai ganti E-3 karena udah tua. Digeser sama generasi baru kayak E-7 Wedge Tail. Tapi selama puluhan tahun, E-3 ini bisa dibilang raja AWACS. E-3 Sentry itu nggak kelihatan sangar kayak F-16 atau F-35. Tapi tanpa dia, jet tempur kayak kehilangan otak. Mahal? Mahal banget. Ribet? Iya. Tapi perannya krusial. Ngeliat duluan, ngatur semuanya, bikin yang lain menang. Di sisi lain, Malaysia yang sangat bergantung pada rantai pasok global yang dikuasai oleh pihak luar akan jauh lebih rentan menghadapi guncangan ekonomi maupun keamanan apabila terjadi eskalasi konflik militer berskala besar. Disinilah perbedaan nyata terlihat antara negara yang benar-benar berdaulat seperti Indonesia dengan negara yang masih sangat bergantung pada struktur keamanan global. Bagi siapapun yang masih meragukan kemampuan Indonesia, lihatlah bagaimana bangsa ini menjaga kedaulatannya dan bagaimana Indonesia membangun masa depan militernya dengan visi yang semakin jelas dan berani. Indonesia adalah bangsa besar yang tidak akan pernah tunduk pada tekanan asing.
Negara ini akan terus melangkah maju menjadi kekuatan yang disegani, sekaligus membuktikan bahwa di tanah Nusantara ini kita adalah tuan di rumah sendiri dan pelindung abadi bagi keutuhan wilayah kita. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.